Di wilayah Klaten, Jawa Tengah, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Mataram. Raja yang berkuasa saat itu ialah Raja Sana. Hingga suatu saat, terjadilah perbincangan serius antara Raja Sana dengan permaisurinya di Singgasana. Raja Sana menikah dengan permaisurinya. Ternyata permaisurinya tidak bisa memberikan Raja Sana keturunan, sehingga Raja Sana bermaksud untuk turun tahta kepada putra dari adiknya, yaitu putra Sanjaya. Aku bermaksud menurunkan tahtaku kepada putra dari adikku Sanjaya. Apakah kamu sudah memikirkannya secara baik-baik, Kanda? Sudah, permaisuriku. Aku rasa dia bisa memimpin kerajaan kita dalam kebijaksanaan. Baiklah, apapun kemauanmu akan aku turuti. Baiklah. Pengawal. Ada apa, Raja? Tolong katakan pada Patih Rayan aku ingin menemuinya sekarang. Ya, Raja. Pengawal pun segera menyampaikan pesan raja kepada Patih Rayan. Hormat Patih Rayan. Hamba disuruh oleh Raja Sana untuk menemui Patih agar Patih menjumpai Raja Sana. Ya, apa Raja memanggil hamba? Hamba tidak tahu. Raja, ada apa Raja memanggil hamba? Begini Patih, aku ingin turun tahta dan ingin digantikan oleh Sanjaya. Bagaimana menurutmu Patih? Apakah Raja sudah memikirkan secara matang-matang? Aku tahu dia belum memahami tentang kerajaan ini Patih, tapi aku yakin suatu saat dia pasti bisa. Bagaimana jika dia gagal? Jangan berkata seperti itu Patih, dia pasti bisa. Baiklah Raja, maafkan jika hamba melakukan bercerita. Baiklah, panggilkan Raja Sahana, Sanjaya, dan Panglima Bailu. Baiklah Raja. Patih Rayan pun langsung meninggalkan Singgasana dan memanggil Sahana, Sanjaya, dan Panglima Bailung. Raja Sana, hamba disuruh kakak tuan Raja Sana untuk memanggil Anda. Hah? Kakak hamba? Mengapa? Saya tidak tahu tuan. Yang saya tahu, Raja Sana ingin turun tahta. Lalu apa hubungannya dengan hamba? Raja Sana ingin anak Anda, Sanjaya, untuk menggantikannya. Hah? Sanjaya? Dia kan masih kecil. Iya tuan. Itu tidak mungkin. Mengapa Raja Sana ingin putraku menggantikan posisinya? Jelas-jelas dia masih kecil. Saya tidak tahu tuan. Itu keputusan Raja Sana. Baiklah kalau begitu. Baiklah tuan. Hamba juga disuruh untuk memanggil Sanjaya. Baiklah, nanti saya akan sampaikan ke putra saya. Baiklah tuan. Hamba juga disuruh untuk memanggil Panglima Bailu. Baiklah. Baiklah. Sanjaya, cepat ke sini. Ada hal penting yang ingin ayah sampaikan. Baiklah, Ayah. Hal penting apa yang ingin Ayah sampaikan? Duduk. Pamanmu Raja Sana ingin turun tahta. Dia ingin kamu menggantikan posisinya menjadi raja. Hah? Mengapa harus saya? Itulah ayah yang tidak tahu. Maka setelah ini segeralah berpakaian yang bagus. Kita akan ke kerajaan. Baiklah, Ayah. Ayah duluan saja. Sanjaya pergi dengan Panglima Baliu aja. Baiklah. Hormat Raja. Wahai Sahana, apakah kau mengetahui maksud dari kehadiranku ini? Tapi mengapa harus putraku Raja? Kurasa dia belum cocok untuk mewarisi tahtamu. Sadar dirilah wahai adikku, hanya kaulah saudara terdekat itu. Maka aku tebatkan putramu menjadi pemimpin negeri ini. Apakah rakyat sudah mengetahui hal ini Raja? Belum Sahana. Mereka akan mengetahuinya saat penobatan kerajaan. Ampun ya tuanku, di depan istana Tuan Sanjaya dan Tuan Bailu sedang menunggu Anda. Suruh mereka masuk. Baik tuan.
Sanjaya dan Panglima Bailung pun mendatangi istana menuju singgasana Raja Sana. Bagaimana kabarmu, Wahai Sanjaya? Baik, Raja Sana. Hari ini hari yang menyulitkan bagi hamba. Hamba tidak paham apa-apa tentang kekuasaan. Mengapa tidak Bailung saja? Apa maksudmu, Sanjaya? Ini sudah keputusan raja. Betul kata Bailung. Ini sudah menjadi keputusanku. Terima kasih Raja Sana atas kepercayaannya. Sanjaya, Bailung, aku perintahkan kalian untuk membantu penobatan Sanjaya nanti. Baik, Raja. Baik, Raja. Saat waktu yang ditentukan tiba, Sanjaya pun dinobatkan menjadi Raja Mataram. Penobatan tersebut dibantu oleh Sahana. Wahai masyarakat Mataram, kami pihak kerajaan akan menginformasikan bahwa kalian memiliki raja baru, yaitu Sanjaya. Demi kejayaan dan kebangkitan, saya siap. Setelah Sanjaya dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Mataram kuno, Di bawah pemerintahan Sanjaya, kerajaan Mataram kuno berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaannya. Namun, bertahun-tahun setelah Sanjaya wafat, kerajaan Mataram mulai mengalami perpecahan. Pada tahun 1042, Raja Erlangga berbincang serius dengan penasihatnya, Empu Barada. Raja Erlangga membahas tentang masalah di Kerajaan Mataram kuno kepada Empu Barada di rumah Empu Barada. Wahai Empu, saya datang ke sini karena ada yang ingin saya sampaikan. Hal penting apa itu, Tuan? Hingga engkau sudi datang ke tempat gubuk aku tinggal. Jadi begini, Empu. Saya ingin turun tahta dari kerajaan Mataram kuno. Namun, putri saya menggantikan nama saya. Namun, putri saya memilih menjadi petapa. Mengapa tidak putra Tuan saja? Saya takut ada pertengkaran di antara mereka berdua. Ya, betul itu, Tuan. Atau begini saja, Empu. Saya akan membelah kerajaan Mataram kuno menjadi dua, yaitu kerajaan Cengkala dan Penalu. Bagaimana menurut Empu? Itu ide bagus, Tuan. Baik, saya perintahkan Empu untuk membelah kerajaan Mataram kuno menjadi dua. Baik, Tuan. Sebelum turun tahta, Raja Erlangga juga menyatukan bangsa besar melalui pernikahan politik. Raja dan Ratungga menikahkan putri mahkota Pramudra Wardani dengan Rakai Pikatan. Pernikahan keduanya adalah momen bersatunya dua bangsa yang berbeda keyakinan. Tujuan raja menikahkan Pramudra Wardani dengan Rakai Pikatan adalah untuk menyatukan dua bangsa.